wabarakatuh. Salam kebajikan bagi kita semua, salam namo buddhaya, salam harmoni. Baik, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan menyajikan implementasi dari kondisi nyata dari materi yang kami jelaskan pada bab 12 mengenai kondisi dan juga permasalahan belajar dalam proses pembelajaran. Sebelum kami memulai kepada pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nimade Swasti Rahayu dengan NIM 2212021113 dan juga dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nikoma Aizari Emben dengan NIM 2212021138. Baik, untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mengenai tentang faktor internal. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan permasalahan dalam belajar. Jadi permasalahan belajar merupakan permasalahan atau kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik dalam proses menerima informasi maupun info pengetahuan. Dan dalam hal ini ada faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik itu sendiri. Contohnya yaitu meliputi kerusakan pada syaraf, lalu ada keturunan, lalu ada bakat dan juga minat, lalu ada motivasi. Contoh dari permasalahan belajar dalam faktor internal, dalam hal ini ada berita di mana seorang siswa berkebutuhan khusus ditolak dalam mendaftar di sekolah negeri. Untuk yang pertama ini dialami oleh Rohmat Irfan Numaji yang ditolak ketika mendaftar SMK di sebuah sekolah negeri SMK di Surabaya, Jawa Timur. Nah, dalam kasus kali ini membuktikan bahwa pendidikan di Indonesia itu masih belum dapat berjalan secara optimal karena eh, sekolah di Indonesia masih kesulitan dalam menyediakan layanan khusus bagi anak-anak yang memiliki eh, yang bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Lalu contoh yang kedua yaitu siswa berkebutuhan khusus sulit ketika melakukan atau mengikuti pembelajaran daring. Video ini kami ambil dari YouTube. Anak berkebutuhan khusus atau ABK mengalami kesulitan selama belajar daring di rumah akibat pandemi COVID-19. Untuk membantu mereka, guru di sekolah luar biasa Dayang Purwodadi Grobogan mendatangi satu persatu rumah siswanya untuk memberikan pendampingan. Seorang guru difabel SLB Dayang Purwodadi Grobogan, Jawa Tengah, Agus Sampurna, ini berinisiatif untuk mendatangi salah satu rumah siswanya. Agus mengaku dari 41 siswa difabel yang berada di kelasnya, 9 orang diantaranya mengalami Baik, saya akan kendala menjelaskan penglihatan. sendiri mengenai Seperti tentang Puji apa Rahayu, itu siswa pembelajaran kelas daring. 4. Jadi, pembelajaran daring merupakan bentuk pelayanan pendidikan bagi siswa yang mengalami hambatan dalam jarak. Hal ini dilakukan semenjak adanya COVID-19. Nah, dalam pembelajaran daring ini, kita sangat mengutamakan alat teknologi berupa gadget maupun komputer. Namun, dalam hal ini, bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, tentunya akan mengalami sedikit kesulitan ketika mengikuti proses pembelajaran dan juga proses penerimaan informasi. Oleh karena itu, di sini sebagai seorang guru maupun juga di sini peran orang tua maupun pendamping siswa itu sangat penting dalam mengikuti proses pembelajaran daring untuk mendamping anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Lalu selanjutnya ada berita mengenai tentang seorang siswa merundung anak yang memiliki kebutuhan khusus. Hal ini terjadi di SD Negeri Depok 8 Baru. Dalam untuk videonya akan kami putar. Ironinya, satu dari pelaku berulang kali naik ke atas leher korban. Korban pun sempat menangis
Namun hal itu tak membuat pelaku menghentikan aksinya. PLT Kepala Sekolah Dasar Negeri Depok Baru 8, Kusrini Mariati membenarkan adanya perundungan yang kerap kali tersebut. dialami oleh anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Melalui perundungan yang terjadi, seorang anak tersebut tentunya akan mendapatkan dampak negatif berupa gangguan emosional seperti kecemasan maupun depresi, dan juga tentunya akan membuat anak tersebut memiliki pandangan yang rendah terhadap dirinya sendiri. Nah, hal ini akan tentunya merusak harga diri anak tersebut dan mempengaruhi persepsi mereka terhadap dirinya, dan juga dalam hal ini akan memiliki dampak dalam penurunan akademik yang dimiliki oleh siswa tersebut, karena siswa tersebut memiliki kesulitan dalam konsentrasi dan juga fokus dalam mengikuti pembelajaran di sekolah maupun juga ketika masih di rumah. Nah, lalu di sini solusi seperti apa yang dapat kita sebagai guru lakukan untuk menangani permasalahan belajar seperti yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama, sebagai seorang guru, kita bisa menciptakan suasana kelas yang inklusif. Di sini maksudnya, suasana kelas yang inklusif itu kita melakukan pendekatan dan di sini berpusat kepada siswa tersebut ketika proses pembelajaran. Di sini hal ini dilakukan atau bertujuan agar siswa tersebut merasa dihargai ketika proses pembelajaran dan terjadinya keadilan dan juga persamaan terhadap hak dan juga kewajiban yang dimiliki oleh setiap siswa, baik itu siswa yang memiliki kebutuhan khusus maupun siswa yang normal. Lalu yang kedua yaitu kita sebagai seorang guru bisa melakukan identifikasi dan juga asesmen. Nah, di sini cara guru untuk menangani anak yang memiliki kebutuhan khusus, baik itu di sekolah inklusif maupun juga di sekolah SLB, yaitu dengan melakukan ada identifikasi ataupun asesmen. Tujuan dari identifikasi atau asesmen ini adalah untuk mengenali karakteristik dan juga pribadi yang dimiliki oleh anak tersebut, sehingga kita sebagai seorang guru dapat menentukan metode pembelajaran seperti apa yang digunakan agar sesuai dengan kondisi yang diperlukan oleh siswa tersebut. Lalu setelah kita mengetahui kemampuan awal yang dimiliki oleh seorang siswa, lalu kita dapat melakukan cara yang ketiga, yaitu menyusun program pembelajaran individual atau PPI untuk menunjang proses pembelajaran. Lalu yang keempat, yaitu kita dapat melakukan pemilihan metode pembelajaran yang sesuai untuk diterapkan kepada anak peserta didik seperti itu. Jadi dalam menangani anak yang memiliki kebutuhan khusus, seorang guru itu harus tentunya dapat memilih metode pembelajaran yang tepat yang bisa diterapkan kepada siswa tersebut. Contohnya seperti drill atau kita kenal dengan latihan berulang, lalu ada eksperimen, lalu kita dapat melakukan demonstrasi, lalu kita dapat melakukan praktek, dan juga kita dapat melakukan karya wisata. Lalu yang terakhir yaitu kita dapat mengajarkan keterampilan kompensatoris. Di sini keterampilan kompensatoris itu merupakan kemampuan yang khusus diberikan kepada anak yang memiliki kebutuhan khusus. Misalnya seperti untuk anak yang tunanetra, kita dapat memberikan orientasi dan juga mobilitas. Lalu untuk anak yang tunarungu, kita bisa melakukan bina persepsi bunyi dan juga irama. Lalu untuk anak yang memiliki tunagrahita, kita bisa melakukan bina diri. Lalu untuk anak yang memiliki tunadaksa, kita bisa melakukan bina gerak. Dan untuk anak yang autis, kita bisa melakukan komunikasi dan cara lainnya. Lalu, sekian solusi yang dapat diberikan dalam penanganan proses permasalahan belajar yang dialami oleh siswa yang dipengaruhi oleh faktor internal. Untuk pembahasan selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan menyampaikan tentang contoh nyata permasalahan pembelajaran yang dipengaruhi oleh faktor eksternal. Nah, faktor eksternal itu sendiri merupakan faktor yang berasal dari luar diri peserta didik, meliputi faktor lingkungan sekolah, faktor lingkungan rumah, dan faktor lingkungan masyarakat. Fokus pembahasan kali ini adalah faktor di lingkungan sekolah. Saya mengambil sumber dari YouTube berupa sebuah berita yang memberitakan keadaan SMK 1 Jetis di Mojokerto, Jawa Timur. Nah, untuk videonya akan saya putarkan.
Ironi dunia pendidikan di tanah air juga tergambar di sekolah menengah kejuruan negeri 1 Jetis di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Meski siswa di sini syarat prestasi, kondisi bangunan sekolahnya justru memprihatinkan. 5 ruang kelas telah rusak parah dan tidak bisa digunakan lagi. 14 tahun berdiri, sekolah ini belum pernah sekalipun terjamah perbaikan. Akibatnya, para siswa terpaksa belajar bergantian. Nah, baik itulah tadi videonya seperti yang dapat dilihat ini merupakan SMK 1 Jetis yang terletak di Mojokerto, Jawa Timur. Kondisi bangunannya benar-benar tidak layak. Nah, walaupun tidak semuanya seperti itu, tapi ada beberapa yang seperti atap yang bocor dan temboknya yang sudah roboh dan sudah tidak layak digunakan. Nah, hal tersebut dapat mengganggu dapat mengganggu peserta didik dalam menerima proses pembelajaran karena kondisi ruangan yang tidak nyaman. Adapun solusi yang dapat dilakukan sebagai seorang pendidik. Yang pertama itu kita bisa mengajukan proposal perbaikan ke pihak yang berwajib. Seperti contohnya ke pihak kabupaten atau ke dinas pendidikan untuk memperbaiki gedung sekolah tersebut agar proses pembelajaran menjadi nyaman. Yang kedua kita juga bisa memanfaatkan fasilitas yang tersedia. Nah, di sana itu tidak hanya gedung tersebut yang rusak, ada juga gedung yang masih layak digunakan. Nah, kita dapat menggunakan fasilitas tersebut secara maksimal agar proses pembelajaran tidak terganggu, walaupun tidak bisa kita lakukan 100%. Dan yang terakhir adalah kita bisa mencari dukungan organisasi non-pemerintahan yang bergerak dalam bidang pendidikan. Nah, jika kita telah mengajukan proposal dan itu datanya mungkin akan sangat lama, nah kita juga bisa mencari organisasi-organisasi non-pemerintahan yang bergerak dalam bidang pendidikan yang dapat membantu eh, memberikan bantuan mungkin berupa eh, bangku-bangku sekolah atau dana yang dapat digunakan untuk memperbaiki gedung yang telah rusak. Baik, sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pembahasannya. Di sini dapat kita simpulkan apapun faktor yang mempengaruhi siswa tersebut, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal, kita sebagai seorang guru tentunya harus memiliki peran penting dan juga peran aktif dalam mendampingi siswa untuk dalam proses pembelajaran agar bisa mengoptimalkan proses pembelajaran itu sendiri. Jadi, sekian pembahasan dan juga implementasi dari permasalahan belajar yang kerap kali dialami oleh siswa. Hanya itu, dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.